Tenang Badrun, serahkan semuanya sama Mbah. Mbah akan selidiki siapa dukunnya itu. Tapi bagaimana caranya, Mbah? Nanti malam Mbah akan datang ke tempat pementasannya. Kamu tunggu saja kabar dari Mbah. Ini masalah sepele, Badrun. Ya, tapi order dari Bupati dia yang dapat, Mbah. Tenang, tenang Badrun. Nanti akan kita ambil lagi. Mbah kenal dengan Bupati itu. Brengsek. Pantas saja Jepongan kalah pamor dengan si Bro. Si Eis memang betul-betul primadona. Is, kamu memang primadonaku. Kurang ajar. Ini tidak bisa didiamkan. Lama-lama bisa berabe. Bener bos, kita habisin saja bos. Tapi kuncinya ada sama si Eis. Dia itu primadonanya. Kalau si Eis kita habisi, si Nando bakalan hancur. Jangan lama-lama bos, santai tuh aja lah, biar cepet mampus. Tumben otak kamu encer. Siapa dulu bos? Wawan bos, Wawan. Ayo, Ya bos. Mbak, saya ingin Mbak mengerjai si Eis. Dia itu penari andalannya Nano. Bikin agar dia sakit dan tidak bisa menari malam ini. Dengan demikian, grup tarinya Nano akan hancur, Mbak. Eis. Jangan khawatir, Badrun. Mbah akan kerjain dia.
job nih. Iya, karena kamu sudah terlalu lama menganggur. Kerjamu hanya makan tidur, makan tidur. Nah, sekarang masuklah kamu ke dalam tubuh wanita yang bernama Eis ini. Bikin dia lumpuh dan menderita. Titah tuanku akan hamba lakukan. Ada gawean. Bye-bye tuan. Bye. Bagaimana, Badrul? Gampang kan? Mbah Jambrong. Ya, ya. Terima kasih, Mbak. Tapi, apa itu jin asli, Mbak? Lah iyalah. Mana ada jin imitasi? Emangnya gelar apa yang bisa dipalsukan? Kemana eta si Is? Kenapa belum muncul juga? Jam sabraha ya? Vela? Vel, tadi sakedap. Aya naon, Pak? Eta si Is. Kok belum nongol juga? Minta tolong sama pacar kamu pergi ke rumah Teh Is, jemput dia. Aih, Pak, Kang Torik teh belum datang. Kemana eta si calon mantu? Giliran dibutuhkan malah teu aya. Sabar saja, Pak. Mungkin Teh Is lagi menuju ke sini. Udah nggak ada waktu lagi, Vel. Ya sudah, kalau begitu biar Vela saja deh yang menjemput Teh Is. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, Nak. Waduh, cantik banget wanita ini. Ini yang namanya Elis. Untung dia tidak sholat. Gua masuk. Kaki Is. Kaki Is sakit. Ibu! Bu! Kamu kenapa? Is, kamu kenapa? Ya Allah, kenapa kamu jadi begini, Is? Ayo, Ibu bantu. Ayo, pelan-pelan sayang. Aduh, astagfirullahaladzim. Begini kamu, Is. Ayo, pelan-pelan sayang. Ya. Bukan, Is. Kamu. Apa yang mesti Ibu lakukan? Sudah, kamu tahan ya. Sakit. Tolong. Anak itu sedang menggelepar-gelepar menahan sakitnya. Bagus, Mbak. Bagus. Ibu. Akilis kenapa, Bu? Mudah-mudahan ada yang mendengar teriakan Ibu. Ya Allah, tolong! 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 Aduh, tidak ada yang mendengar teriakan saya. Bikin biar dia tergeletak di atas tempat tidur tak berdaya. Setelah itu, saya akan melanjutkan rencana saya. Iya. Terserah rencanamu apa. Yang penting kerja Mbah paten. Ya Allah, tolong! Ya Allah, gimana ini? Astagfirullahaladzim. Ibu, kamu tahan ya, Nak, ya. Assalamualaikum. Teh. Tahan, Is.
Alhamdulillah, Neng Vela datang. Iya, Teh Isnya sakit. Tiba-tiba saja, Neng. Ya Allah, Teh, kenapa Teh? Apa yang sakit? Kaki Is nggak bisa digerakin, Vel. Aduh, gimana, Is? Coba kamu gerakan. Ibu bantu ya. Nggak bisa. Ya. Bu, kaki Is lumpuh, Bu. Kaki Is nggak bisa digerakin. Aduh, gimana tuh, Neng? Aduh Teh, kenapa bisa jadi seperti ini? Sabar ya. Tolong, Bu. Is mesti gimana? Ya Allah. Apa? Is lumpuh? Iya Pak, Teh Iis lumpuh. Lumpuh. Aduh, kenapa pakai lumpuh, Is? Bagaimana dengan pementasan nanti? Keadaan bisa kacau ini, Nak. Sabar ya Pak. Ingat, kalian harus provokasi penonton. Buat mereka marah. Jika perlu, pakai kekerasan. Tapi, sebaiknya kalian beri penonton minuman keras. Buat mereka mabok. Jangan khawatir, Bos. Instruksi Bos akan kami jalankan dengan baik. Tapi kalau soal mabok, itu urusan kami, Bos. Inilah awal petaka dari kehancuranmu, Nano. Mainkan emosi, buat penonton marah, biar mereka ngamuk. Syukur-syukur kalian bisa hancurkan panggungnya. Beres, Bos. Bos memang seorang konseptor yang ulung. Jangan khawatir, Bos. Pokoknya malam ini mereka tamat. Tamat. Sekarang kalian berangkat. Ini uangnya. Baik, Bos. Yuk. Terima kasih, Bos. Vela cuma ingin memberikan pengertian kepada penonton, Pak. Tidak perlu. Mereka tidak peduli kepada kamu. Iya, Vel. Nanti salah-salah kamu yang disambitin. Tidak mungkin, Kak. Penonton, kami harap tenang. Kami mohon maaf karena primadona kalian tidak bisa hadir karena sakit. Ah, bohong. Ois pasti tidak sakit. Hei, Neng Gelis, bilang saja sudah pindah ke Sanggar Haji Badrun, iya kan? Tidak, itu tidak benar. Iya. Bagus, bagus. Jadi penonton sudah percaya kalau Eis sudah pindah ke tempatnya Haji Badrun. Benar, Bos. Mereka melemparin panggung sehingga pertunjukan itu bubar, Bos. Anaknya pun nih, Bos. Sampai jatuh pingsan. Dan satu lagi, Bos. Panggungnya juga jadi berantakan, Bos. Ya, hebat kalian. Itu baru namanya anak buah Haji Badrun. Mampus kamu, Nano. Aduh, Nak. Kenapa kamu pakai naik panggung segala? Bu, Vela teh kasihan melihat Bapak. Sudahlah, Bu. Vela juga tidak apa-apa kok. Seharusnya kamu melarang Vela, Rik. Kalau sampai Vela terluka berat bagaimana? Bisa gagal perkawinan kalian. Iya. Maafkan saya, Bu. Pak, sudah.
Jangan terlalu Bapak pikirkan. Mungkin Allah sedang memberi cobaan pada kita. Jadi kita harus sabar, tawakal. Jika harus kehilangan Sanggar, Bapak rela, Bu. Hanya yang Bapak sedihkan para pekerja kita. Mereka akan kehilangan pekerjaannya, Bu. Insya Allah ada jalan keluarnya, Pak. Di luar banyak angin. Kita istirahat di dalam saja ya, Pak. Ayo. Kenapa hal ini bisa terjadi, Bu? Hanya Gusti Allah yang tahu, Pak. Ayo, Pak. Kasihan Pak Nano. Kalau aja Uis ikut mentas waktu itu, mungkin kejadiannya nggak akan kayak gitu, Bu. Harus bagaimana lagi, Uis? Tapi kan Pak Nano itu udah banyak bantu kita, Bu. Iya, Ibu tahu. Semua itu gara-gara kelumpuhan ini, Bu. Gara-gara Ais lumpuh, Bu. Gara-gara Ais lumpuh, Bu. Kenapa Ais bisa lumpuh? Kenapa kaki Ais nggak bisa digerakin? Kenapa Ais nggak bisa lari lagi? Kenapa? Kenapa, Bu? Ais benci, Ais lumpuh. Kamu harus sabar, sayang. Dokter bilang belum tentu kamu lumpuh. Yang penting sekarang kamu harus mau dirawat di rumah sakit. Sayang ya. Kakek siapa? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Aku datang untuk menolongmu. Pergilah ke makam keramat Kecepet. Tirakatlah di sana selama 3 hari 3 malam. Kek! Kek! Kek, kemana, Kek? Kek! 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 Pak! Bapak! Heleng, Pak! Heleng! Istighfar, Pak! Astagfirullahaladzim. Bapak mimpi itu lagi. Iya, Bu. Mimpi apa sih sebenarnya, Pak? Kok sampai berulang-ulang gitu? Seorang kakek tua mendatangi Bapak. Dia menyuruh Bapak tirakat di makam. Tapi makam apa ya? Itu kan hanya mimpi, Pak. Mbangnya tidur. Tapi kalau kembang kok sampai berulang-ulang, Bu? Ya, mungkin karena Bapak lagi stres kali. Lalu menurut Ibu bagaimana? Bingung, Pak. Terserah Bapak aja deh. Tapi makam Kecepet itu di mana ya? Saya sengaja datang ke sini untuk melihat Eis. Karena memang saya prihatin dengan Eis. Terima kasih, Pak Haji. Ya,
karena mungkin kita sama-sama bekerja di bidang seni. Begitu kan, Eis? Tapi jangan samakan saya dengan Pak Nano. Semua anggota saya anggap sebagai keluarga. Jadi kalau ada yang sakit, saya siap membantu. Bukan seperti Pak Nano. Pak Nano itu tidak pernah memperdulikan. Makanya banyak anggota tari dia pindah ke sanggar saya. Pak Haji sangat baik. Sangat perhatian kepada orang-orang seperti kami ini. Haji Badrun, siapa yang nggak kenal dengan Haji Badrun? Eis, bagaimana nanti kalau kamu sudah sembuh? Kamu mau kan bergabung dengan sanggar saya? Maafkan saya Pak Haji Badrun. Bukannya saya menolak rezeki, tapi saya tidak bisa meninggalkan sanggarnya Pak Nano. Jasa Pak Nano terhadap saya begitu besar. Saya tidak ingin mengecewakan Pak Nano. Jadi kamu menolak ajakan saya? Kamu tidak mau bergabung dengan sanggar saya? Maafkan saya Pak Haji Badrun, maafkan saya. Oh ya, terserah kamu, Eis. Kayaknya kamu lebih senang lumpuh di tempat tidur ini. Ya, permisi. Aduh, bagaimana, Is? Kamu kan tahu siapa Haji Badrun. Kenapa kamu menolaknya? Biar aja, Bu. Biar dia mendapatkan pelajaran. Tidak semua orang bisa diperlakukan seperti itu. Ibu jangan khawatir ya. Biar itu jadi urusan saya dengan Pak Haji Badrun. Sekarang juga kalian pergi ke rumah Mbak Jamrong. Bikin agar penyakitnya tambah parah. Loh, memangnya kenapa, Bos? Dia menolak, Bos. Kamu pakai nanya segala. Pergi! Sekarang, Bos. Bukan sekarang, tahun depan. Ayo sekarang! Jalan kaki nih, Bos. Oh, kamu mau saya pecat? Ayo sekarang! Iya, Bos. Brengsek. Tunggu pembalasan tulis. Kamu akan menyesal menolaknya. Terima kasih. Oh ya, Vel. Bagaimana dengan keadaan Bapak? Apakah dia sudah lebih tenang? Alhamdulillah sudah baikan, Kang. Dan sepertinya Bapak sudah bisa menerima peristiwa itu. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan saja dengan adanya musibah ini tidak mengganggu rencana pernikahan kita ya, Vel. Insya Allah tidak, Kang. Astagfirullahaladzim. Kok saya bisa jadi lupa seperti ini ya, Kang? Loh, memangnya ada apa, Vel? Kang, setelah makan siang ini, tolong Akang antar Vela ya ke rumahnya Teh Eis. Sekalian Akang lihat apa penyakitnya Teh Eis. Insya Allah. Tapi, memangnya ada apa dengan Teh Eis? Teh Eis tiba-tiba lumpuh, Kang. Kaki Eis sakit, Bu. Eis nggak kuat. Sabar, Neng. Sabar. Istighfar ya. Istighfar, Neng. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oh iya. Assalamualaikum. Teh. Teh. Bang, masuk aja, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, kenapa lagi dengan Teh Eis, Bu? Neng Vela, Neng Eis sakitnya tambah parah.
Astagfirullahaladzim. Sabar ya, Bu. Sabar. Akang, ditolong atuh Teh Eisnya. Insya Allah. Mari, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Oh, Bu. Sakit, Bu. Ampun, Bu. Ais gak kuat. Astagfirullahaladzim. Lagi-lagi kerjaan makhluk yang dilaknat Allah. Apa maksud Akang? Jin musyrik. Ya Allah. Apa salah anak saya? Kenapa begitu tega orang menyakiti Ais? Tolong Natorik, sembuhkan Ais. Ibu mohon. Insya Allah, Bu. Dengan seizin Allah, saya minta tolong dibantu doa ya, Bu ya. Bacakan ayat kursi berkali-kali. Kamu juga, Vel. Iya, Kang. Kurang ajar. Rupanya ada anak muda yang ingin mengadu kekuatannya denganku. Tapi siapa dia, Mbak? Sepertinya calon menantu sainganmu. Tapi tenang saja, Badrun. Dia tidak akan mampu mengalahkan jinku. Iya, Mbak. Rasakan ini anak muda. Sakit. Sakit. Bun, panas. Jangan bakar saya. Saya akan pergi. Bagus. Pergi kamu. Sebelum kamu terbakar oleh ayat-ayat Allah. Ya, saya akan pergi. Saya pergi. Ampun tuanku, hamba tidak sanggup. Hamba hampir terbakar oleh pemuda itu. Apa? Dengan anak baru kemarin kamu sudah kalah? Bodoh. Hamba tidak sanggup melawan orang beriman. Apalagi tubuhnya selalu dibasuh dengan air hujan. Selalu membaca ayat suci Al-Quran. Panas sekali tuanku. Kurang ajar. Kalau begitu kamu pergi dari sini. Tidak ada gunanya lagi kamu tinggal di sini. Dasar setan. Pergi! Alhamdulillah. Ais tidak apa-apa, Bu. Dia hanya lemas karena tenaganya banyak terkuras. Oh ya, Bu. Boleh saya minta segelas air putih? Ibu, biar Vela aja, Bu. La ilaha illallah.
Astagfirullah. Siapa yang teganya berbuat laknat seperti itu, nak? Menurut saya saat ini itu tidak penting, Pak. Yang penting saat ini adalah kesembuhan dari Teh Eis. Dan memang ada baiknya juga bila Bapak berhati-hati. Apa iya gara-gara soal manggung jadi kalap seperti itu? Ya, setan memang gampang sekali menjerumuskan seseorang, Pak. Apalagi kalau orang itu memang jauh dari tuntunan Allah. Iya, Pak. Bapak juga mesti hati-hati. Karena kalau orang sudah kalap, dia akan melakukan apapun meskipun itu bertentangan dengan hukum Allah. Insya Allah. Bu, Bapak sudah putuskan. Bapak akan melakukan tirakat itu. Untuk apa, Pak? Gak baik loh dendam. Bukan untuk balas dendam, Bu. Bapak penasaran saja. Kasihan para pemusik kita, Bu. Hati-hati, Pak. Jangan sampai kita terjerumus ke jurang yang lebih dalam. Insya Allah tidak, Bu. Hei, keluar lu! Siapa kalian? Oh, jadi ini anak muda yang sok tahu itu? Baru punya ilmu sedikit saja, sudah belagu loh. Mau apa kalian? Jangan halangi jalan saya. Hei Bung, memangnya ini jalan nenek moyangmu, ha? Udah sikat aja. Ah, banyak ngomong lo. Bangsat lo. Cabut! Cabut! Kamu bawa syarat-syaratnya? Iya, Mbah. Ini. Baik. Kain putih ini kamu kenakan sekarang. Baik, Mbah. Gantilah di sana. Sekarang kamu bersemedi di sini. Baik. Kok udah pergi lama banget nggak pulang-pulang? Emangnya kenapa? Kangen ya? Ah ibu, iya sih, Vela kangen sama bapak. Alah, kalau nggak ada bapaknya aja nggak manja gitu. Ya, Vela kan malu kalau manja-manjaan sama bapak. Lagian Vela kan udah gede, Bu. Vel, bapak cuma bilang dia mau menenangkan diri, itu aja. Oh gitu. Ya udah deh. Kalau gitu Vela pergi ke kampus dulu ya, Bu. Lah, nggak sarapan dulu? Nanti aja deh, Bu, di kampus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Anakku, tirakatmu sudah selesai. Kamu boleh membuka kedua matamu. Ada beberapa syarat yang harus kamu turuti berhubungan dengan gong gaib yang kamu dapat. Ya, Mbah. Apa itu, Mbah? Gong ini berasal dari tanah ini. Jadi jangan sekali-kali kamu memainkan gong gaib ini dekat makam keramat. Kalau kamu tidak ingin celaka. Saya mengerti, Mbah. Bagus, bagus. Sekarang kamu boleh pulang. Syukur alhamdulillah, Bu. Semua pementasan tarian kita berjalan sukses ya. Iya, Pak. Vela aja nggak nyangka kita bisa sukses lagi secepat ini ya kan, Pak? Aduh, pokoknya pementasan semalam tuh betul-betul luar biasa, Bu. Terutama sambutan untuk Teh Eis. Untung Teh Eis bisa cepat sembuh ya, Pak ya? Ya, Bu? Iya. Ibu ikut bahagia mendengarnya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eis, kebetulan ayo ikut sarapan yuk. Yuk, makasih, Bu. Eis sudah sarapan tadi di rumah. Oh iya Bapak, Ibu, Eis bawa suruhan orang dari Bapak Bupati. Katanya mau sewa grup tari kita, Pak. Pak Bupati? Iya. Mana orangnya, Riz? Ada di depan, Pak. Ayo kita temui. Iya. Ini mah pejabat, Bu. Ayo, Bu. Lama-lama luntur deh, tukang diliatin terus. Nggak bosan apa, Pak? Mana ada kata bosan memandang gong yang telah membawa berkah buat sanggar kita, Bu. Berkat gong ini, sanggar kita naik kembali. Pak, gong ini hanya sebuah perantara. Tapi yang membuka rezeki kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kehendaknya, gong ini tidak ada artinya. Iya, Bapak juga ngerti, Bu. Pak, jadi Pak Bupati pakai sanggar kita. Jadi, Bu, poskonya Bapak udah terima kok. Sudah azan tuh, Pak? Nah, Ibu, Bapak ke masjid dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Goblok! Kerja begitu saja nggak becus, ha? Giliran duit nomor satu. Makanya kerja pakai otak, jangan pakai dengkul. Ya, si bos, masa kita melulu yang disalah? Kita kan udah menjalankan semua permintaan si bos. Iya kan, Wan? Iya, bos. Pakai membantah lagi. Aduh. Kalau sudah tolol aja, nggak bakalan pintar-pintar. Begini saja, saya mau kalian selidiki kenapa sanggar tarinya Nano bisa maju begitu pesat. Malam ini juga saya perlu informasinya. Pergi sana. Jangan-jangan dia pakai dukun sakti, bos. Saya tidak perlu pendapat kamu, tolol. Ayo pergi sekarang. Apa mau saya gambar lagi? Ha? Iya, bos. Dia pasti memakai dukun yang sangat sakti. Tenang, Badrun.
serahkan semuanya sama Mbah. Mbah akan selidiki siapa dukunnya itu. Tapi bagaimana caranya, Mbah? Nanti malam Mbah akan datang ke tempat pementasannya. Kamu tunggu saja kabar dari Mbah. Ini masalah sepele, Badrun. Ya, tapi order dari Bupati dia yang dapat, Mbah. Tenang, tenang, Badrun. Nanti akan kita ambil lagi. Mbah kenal dengan Bupati itu. Pokoknya saya mau Nano itu hancur. Hancur, Mbak. Baik. Rupanya gong gaib itu sumbernya. Hebat anak itu bisa mendapatkan gong gaib. Tapi bagaimana caranya? Nano, akan kuhabisi kamu. Baik, Pak. Nanti akan saya konfirmasi kembali. Mudah-mudahan tangganya tidak bentrok dengan di tempat lain. Nah, terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Order lagi, Pak. Tapi ingat, Pak, hati-hati jangan sampai bentrok dengan jadwal pementasan kita yang sudah ada. Ya, tapi soal penjadwalan kan itu tugas kamu, Nak. Iya, Pak. Sekarang Mbah sudah tahu kunci kesuksesannya Pak Nano, Badrun. Benar, Mbah. Mbah Jambrong gitu loh. Apa yang Mbah Jambrong tidak bisa lakukan, ha? Kalau boleh saya tahu bagaimana caranya, Mbah? Dia memiliki sebuah gong gaib. Dan gong gaib itulah yang telah mensukseskan kembali sanggarnya. Gong gaib? Bagaimana dia bisa dapat? Kok saya tidak diberi gong gaib? Yang mana Mbah tahu. Makanya usaha. Lalu apa yang harus kita lakukan, Mbah? Gampang. Sikat saja. Jadi penjahat, jangan tanggung-tanggung. Bagaimana caranya? Serahkan semuanya sama Mbah. Gini-gini Mbah pernah jadi garong. Kecil.
Coy, kayaknya bukan di sana. Berat banget. Bantuin. Mulai sekarang, saya akan semakin jaya dengan adanya. Dan kamu, Nano, kamu akan bangkrut. Mbak, terima kasih, Mbak, terima kasih. Apa yang Mbah tidak berikan untukmu? Hah? Yang terpenting, kamu jangan lalai merawat Mbah. Oh, iya, Mbak, beres, Mbak. Mbak nggak usah khawatir. Karena kalian sudah berhasil membawa gong ini. Ini buat kalian. Kalian boleh mabok sampai 7 keliling. Bos tahu aja, makanya bos. Mabuk lagi. Wih, minum lagi. Maling! Maling! Ada apa kan? Ada maling. Mereka bawa gong saya. Di mana kan malingnya kan? Maling? Pak, di mana malingnya? Apa yang mereka ambil, Pak? Mereka ambil gong, Bu. Hah? Gong? Iya, Bu, gong. Pak! 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 Sabar, Pak. Istighfar, Pak. Gong kita hilang, Bu. Sabar, Pak. Sabar. Akhirnya gong gaib ini menjadi milikku juga. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mbah Jambrong itu loh. Biar si Nano mati sekalian. Karena tanpa gong ini, dia nggak bisa buat apa-apa. Haji Badrun mau dilawan. Sudah. Tahan dulu ketawanya. Sekarang, mana anak gadis yang Mbah pesan? Mbah sudah tidak tahan. Tenang, Mbak, tenang. Sudah siap di kamar. Saya sudah beli dari orang tuanya. Mbak siap pakai, oke? Silakan, Mbah, silakan, Mbah. Kamu memang tahu kebutuhan Mbah. Bapak tidak habis pikir. Lagi-lagi musibah. Baru juga kita merasakan sukses. Gong berkah itu malah disikat maling. Is tahu siapa orangnya, Pak? Kamu tahu malingnya, Is? Iya. Soalnya dia pernah ngajak Is untuk ikut gabung di sanggar tarinya. Siapa orangnya, Teh? Haji Badrun. Kamu yakin dengan ucapanmu itu, Eis? Fitnah itu dosa besar, Eis. Eis sangat yakin, Ibu, dengan ucapan Eis. Haji Badrun ingin menghancurkan sanggar kita. Haji Badrun tidak ingin sanggar kita menyaingi sanggar dia. Astagfirullahaladzim. Apa salah kita hingga dia ingin menghancurkan kita?
Itu namanya kufur nikmat, Bu. Orang-orang seperti ini tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka dapatkan. Bahkan mereka selalu merasa kekurangan apapun yang mereka lakukan. Lalu bagaimana dengan gong gaib itu? Itu sumber rezeki kita. Sebaiknya Bapak lupakan saja, Pak. Memang tidak baik untuk mengagungkan benda pusaka secara berlebihan. Salah-salah nanti kita bisa termasuk ke dalam orang-orang yang musyrik. Ya, Bapak sih ikhlas menerimanya, Nak. Tapi yang menjadi pikiran Bapak takut kalau orang yang mengambil gong itu mendapat prahara. Karena dia tidak tahu syarat-syaratnya. Kalau dia tahu syarat-syaratnya, pasti orang itu tidak akan mencurinya, Pak. Jadi Bapak tidak usah bingung, karena memang itu bukan tanggung jawab Bapak. Baik, Pak, baik. Bapak jangan khawatir. Penari-penari saya selalu siap, Pak. Kapan acaranya, Pak? Besok malam. Dan selanjutnya saya akan datang ke rumah Pak Haji. Baik, Pak, baik, Pak. Saya tunggu kedatangan Bapak. Ya, ya. Gong gaib ini benar-benar membawa berkah. Joy, Wawan, sini sebentar. Kalian tahu, saya baru saja dapat job besar. Kalian mau tahu jumlahnya berapa? Mau, Bos. 100 juta rupiah. Aduh, Bos, gimana ngitungnya uang sebanyak begitu, Bos? Pakai kaki kali. Kamu sengengesan aja kamu. Si Bos main kelopak aja. Coy. Ya, Bos. Sekarang kamu hubungi penari dan pemusik. Bilang besok kita akan pentas besar di dekat makam keramat Kejepit. Beres, Bos, beres. Makam keramat Kejepit. Ayo jalan. Tunggu apa lagi? Mau dikeplak lagi? Iya, Bos. Ayo mainkan. Hei, siapa kamu? Berani mengganggu kesenangan orang? Hah? Aku kuncun di makam ini. Hentikan acara ini atau murka menerpa kalian. Hentikan acara ini sebelum kutukan menghancurkan kalian. Penunggu di sini tidak senang dengan pesta pora ini. Hentikan suara gong itu. Kamu pasti sudah mengambilnya. Kembalikan gong itu. Jangan percaya ocehan orang ini. Gong itu sudah menjadi milikku. Ayo lanjutkan pesta ini. Aku sudah memperingatkan. Orang gila itu sudah menghilang. Ayo kita lanjutkan lagi. Hei, Badrul. Hentikan acara di makam keramat ini. Si pecundang. Kenapa? Kamu iri melihat saya mendapat job begitu besar? Hah? Saya tidak main-main, Badrul. Saya tahu kalau kamu pakai gong gaib itu. Kamu tahu, gong gaib itu dilarang dimainkan di tempat ini. Pikir kamu siapa? Hah? Hei, kamu jangan ikut campur ya. Sudahlah, Pak. Tidak ada gunanya menasihati orang seperti dia. Lebih baik kita segera pergi dari sini. Ayo. Ayo pergi sana, pergi. Ayo mainkan lagi. Ya, ayo kita pesta lagi.
begini, Mbah? Kurang ajar. Akan kuhancurkan makhluk-makhluk jelek ini.